Jangankan Nabi Pak dicontoh, ada itu sekarang jadi presiden. Ketika dia diponis, dicopot jabatannya jadi jenderal. Siapa? Prabowo. Prabowo kan itu ketika dia diponis bersalah, dicopot pangkatnya, bahkan jenderal-jenderal yang masih ada testimoninya di YouTube bahwa dia orang bersalah. Tapi apa yang lakukan Prabowo? Meniru para nabi dan rasul, karena dia sosok yang pintar pembaca buku. Dia pergi meninggalkan Indonesia, dia pergi di Yordania tinggal beberapa tahun. Setelah kondusif kegiatan negara, dia pulang ke Indonesia membangun kekuatan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat asar yang kita saling mendoakan semoga dirahmati, diberkahi, dan kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala sebab Dia yang memberikan petunjuk, mensyariatkan kepada para nabi dan rasul terdahulu mengerjakan suatu perbuatan yang dengannya merubah dunia. Salah satu amalan yang merubah peradaban, merubah kehidupan adalah hijrah. Hijrah. Para nabi dan rasul terdahulu diberi instruksi oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah untuk melakukan hijrah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu penting ini kita kaji tentang hijrah. Apalagi saya alhamdulillah ada buku disertasi saya memiliki. Judulnya itu Al-Hijratu fil Quran wa Sunnah. Hijrah menurut pandangan Al-Quran dan Sunnah. Hari ini insyaAllah berlanjut kajian kita berkaitan ibrah dari hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak sekali pelajaran. Saya mengutip dua kitab yang pernah saya kasih lihat jemaah tentang biografi Nabi Ibrahim, dan tadi disertasi seorang ulama Indonesia baru-baru wafat, ya biasa muncul di TV One memberikan ceramah, Dr. Zami'un Jazuli. Dia S3-nya beliau di Saudi Arabia, dan bagus sekali isi kajiannya tentang hijrah. Ibrah dari hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ke kota-kota, beberapa kota di negeri Arab. Nabi Ibrahim alaihissalam ini ketika dia diponis bersalah, ini endingnya ini Pak, diponis bersalah. Siapa yang ponis bersalah? Undang-undang pada saat itu, raja pada saat itu bernama Namrud bin Kanaan bin Nuh. Ternyata Namrud ini, saya baca di biografi, di disertasi, dia keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Dia diponis bersalah dan diputuskan, dihukum, dibinasakan. Tapi membinasakan Nabi Ibrahim ini tidak seperti yang lain. Kalau orang lain itu digantung, dipenggal kepalanya, Namrud mengatakan, saya ingin bunuh Ibrahim dengan cara yang tidak biasa, tidak lazim, yaitu membakar api, menyalakan api sebesar-besarnya, kemudian dia dilemparkan ke dalam. Itulah yang terjadi Nabi Ibrahim ketika dia diponis bersalah. Setelah dia dihukum, ternyata keinginannya Namrud untuk membunuh sang nabi ini
Tidak kesampaian Allah menolongnya. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan berilah keselamatan Ibrahim alaihissalam. Pasca kejadian itu Nabi Ibrahim melihat tidak bisa eksis di sini, di kampung halamanku. Tidak bisa saya berdakwah di sini aman karena lawanku adalah diktator, raja. Saya tidak bisa menyembah Allah dengan baik, dan dua lawannya juga bapaknya azan. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumuka fi dhalalin mubin. Itulah ayatnya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, kenapa kau jadikan ini berhala sebagai Tuhan wahai Bapak? Saya melihat engkau dan pengikutmu fi dhalalin mubin. Apa responnya ini Pak bapaknya? Ya Ibrahim, aragibu anta an alihati ya Ibrahim. Apakah kau jengkel dengan apa yang kusembah dengan berhalaku? La illam tamtahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau tidak berhenti berdakwah, tidak berhenti kau nasihati saya rajam kamu atau saya usir kau ke negeri-negeri jauh. Itu Pak tantangannya menyembah Allah. Musuhnya eksternal Raja Namrud, musuh internalnya adalah bapaknya sendiri. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Akhirnya melihat kondisi di kampungnya tidak kondusif, maka dia mengadu kepada Allah. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim mengadu kepada wa qala inni muhajirun ila rabbi sayahdi. Ibrahim berkata, saya muhajir Pak, saya berhijrah ila rabbi, kepada Tuhanku. Dia mencari tempat bisa taat kepada Allah. Karena di kampungnya dia cemooh, di negerinya dia di stigma negatif. Ya. Kalau kita mantan nabi Pak, saya sudah pernah mengalami. Tanya juga sebagai saran ini kepada jamaah, kalau bebas nanti mau tidak mau itu dapat di stigma. Iya. Jalan terbaik itu hijrah. Diskusi sama mamanya, istri, anak. Bagaimana kalau kita jual di rumah? Kita contoh para nabi dan rasul yang hijrah. Jangankan nabi Pak dicontoh. Ada itu sekarang jadi presiden. Ketika dia diponis, dicopot jabatannya jadi jenderal. Siapa? Prabowo kan itu ketika dia diponis bersalah, dicopot pangkatnya, bahkan jenderal-jenderal yang masih ada testimoninya di YouTube bahwa dia orang bersalah. Tapi apa yang lakukan Prabowo? Meniru para nabi dan rasul. Karena dia sosok yang pintar pembaca buku. Dia pergi meninggalkan Indonesia. Dia pergi di Yordania tinggal beberapa tahun. Setelah kondusif kegiatan negara, dia pulang ke Indonesia membangun kekuatan baru. Dia membuat partai politik. Dan apa yang kita lihat sekarang terjadi. Dihongi Pak, dihongi. Orang-orang yang dulu mencelanya dia orang bersalah, sekarang menjadi pendukungnya. Begitulah kita mengambil pelajaran. Kenapa saya angkat ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena kalau perspektif hukum sekarang Nabi Ibrahim salah. Salah Pak. Kalau kita lihat kehidupannya, salah Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim karena melihat keadaan, dia pergi hijrah. Dan ini diadukan. Pertama, kota-kota tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Ini menarik. Dia hijrah pertama ke negeri Syam. Negeri yang sekarang dijajah oleh bangsa Zionis Israel. Anak keturunannya Nabi Ibrahim ini yang tidak takut kepada meriam besar, kepada pesawat tempur siluman. Ini keturunannya. Mereka bertahan melawan orang-orang yang menganggap dirinya paling berkuasa. Dan disitulah tinggal Nabi Ibrahim merantau hijrah pertama di negeri Palestina. Di situ dia menetap dan dia dikenal. Ini hijrah pertamanya Nabi Ibrahim alaihissalam di negeri Syam. Hijrah keduanya Nabi Ibrahim paling menarik ini, jamaah salat asar rahimakum. Dia pergi di kota tua, kota yang dari dulu namanya Mesir sampai sekarang nama Mesir.
Jadi itu Misra di dalam Al-Quran ditulis dia pergi hijrah di Mesir. Dan menariknya nih ketika dia pergi di Mesir, di perjalanan dia bawa istri pertamanya. Kan baru satu istrinya Nabi Ibrahim, namanya Sarah, yang berpuluh tahun tidak ada anaknya bersama Sarah. Lantas dia pergi ke Mesir, hijrah. Bersama Nabi Ibrahim itu hidup di zaman dua Nabi. Nabi Lut alaihissalam satu zaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia pergi di Mesir, di pintu gerbang kota Mesir, dia dicegat oleh penjaga kota. Karena kebiasaannya orang di sana, kalau ada orang membawa perempuan, ditanya dia, siapa yang kau temani itu perempuan itu. Kalau yang ditanya itu dia mengatakan ini adalah istriku, maka undang-undang pada saat itu memerintahkan Algojo mengambil istrinya pendatang baru. Diambil istri. Nabi Ibrahim sudah dapat informasi itu, bahwa kalau masuk di gerbang Mesir, perempuan yang ditemani baru istri, dia akan diambil oleh Algojo. Maka Nabi Ibrahim ketika pas di pintu gerbang ditanya siapa kau temani itu, dia mengatakan ini adalah saudari perempuan. Sarah diam, tidak protes, dan dia dibiarkan lolos meninggalkan pintu gerbang itu masuk di kota Mesir. Dalam perjalanan Sarah bertanya, kenapa kau berdusta? Kenapa kau mengatakan bahwa engkau adalah saudari? Nabi Ibrahim bagus sekali alasannya. Saya tidak mengetahui saat ini bahwa ada perempuan mukmin beriman kepada Allah selain engkau. Jadi kaulah saudara seiman saya satu-satunya dari kalangan perempuan. Dan kalau saya mengatakan bahwa engkau istriku, kamu akan diambil, kamu akan dirampas dan saya dibunuh, diambil oleh penjahat. Disinilah Sarah terkesima dengan Ibrahim alaihissalam. Tidak ada anaknya. Di Mesir dia memulai kehidupan baru. Dia menjadi apa di sana? Pedagang, saudagar, sampai dia kaya raya menjadi tokoh. Dan dia istrinya Sarah yang beriman kepada Allah menikahkan dia dengan seorang budak bernama Hajar. Disinilah lahir seorang laki-laki soleh bernama Ismail. Jadi seandainya tidak hijrah Nabi Ibrahim, dia tidak ketemu anaknya, tidak lahir anaknya namanya Ismail. Persis dengan Nabi Musa alaihissalam. Seandainya dia tidak hijrah meninggalkan kota Mesir, DPO ketika dia selesai membunuh, mungkin dia tidak diangkat menjadi nabi. Karena ketika dia berbuat dosa, dia divonis bersalah, lari meninggalkan Mesir, pergi ke Madian. Di Madian dia 10 tahun di sana, bertemu dengan perempuan dan itulah istrinya. Semua dikisahkan di dalam Al-Quran. Setelah dia rindu keluarganya, dia pulang. Dia dilantik menjadi nabi. Hal ataka hadithu Musa ithra'a naram faqala li ahlihim kutu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Di surat Taha jamaah salat asar 50. Jadi hikmah hijrah banyak sekali. Sehingga itu pernah saya ditanya, Ustaz, saya di rutan di Maros, saya ini kalau selesai bagaimana bagusnya Ustaz? Saya hijrah, pindah, jual kirumata, karena biar bagaimana masyarakat itu punya penilaian negatif terhadap orang yang pernah dititip umurnya di dalam penjara. Saya ini contohnya, saya pernah azan Pak diulangi. Siapa suruh azan itu? Kira-kira kalau seperti dulu Semangka 45. Biarlah orang-orang begitu. Jadi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim di sana menetap menjadi populer. Belum berhenti hijrah terakhirnya ketiganya mencetak mahakarya. Dia pergi meninggalkan Mesir, dia boyong istrinya pergi di Hijaz. Waktu itu belum bernama kota Mekah. Disitulah dia tinggal dan di situ curhat di dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi
tahwi ilaihim warzuqhum minadz tsamarati la'allahum yashkurun. Surah Ibrahim. Tuhanku, Rabbana, Tuhan kami, inni aku askantu sakinah, kutimpan min dzurriyyati, daripada anak keturunanku di lembah Wadin. Itu Wadin kan sudah bahasa Indonesia, Pak. Wadi Zuhur. Ada sekarang pesantren namanya Wadi Zuhur, lembah Zuhur. Wadi Mubarak, lembah yang diberkahi. Lembah karena Mekah itu seperti mangkok. Mekah itu seperti mangkok di dalam geografisnya itu. Gairi zi zar'in inda baitika, tidak ditumbuhi rumput-rumputan. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia. Disitulah Nabi Ibrahim membuat suatu amalan. Dia angkat bangunan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika dia mengangkat pondasinya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada nih bangunan awalnya. Beliaulah yang membangun tembok demi tembok bersama anaknya, dan sehingga itulah menjadi bangunan saat ini yang semoga kita dapat rezeki dari Allah untuk berziarah ke Masjid Arab dan Masjid Nabawi. Disitulah dia hijrah, dan doanya yang sangat populer menjadikan juga bagus kita baca. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minadz tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, itu Pak, kalau tinggal di satu tempat, bagus didoakan di tempat itu aman. Apalagi kalau ada tongi anak tak tinggal di situ keturunan. Inilah dicontoh Nabi Ibrahim. Nah, doakan itu Mekah aminan warzuqa ahlahu, dan engkau beri rezeki ahlak ke penduduknya minat tsamarati, daripada buah-buahan. Man amana minhum billahi, bagi yang beriman kepada Allah. Olehnya itu, ini yang mesti kita contoh, dan doanya Nabi Ibrahim bagus diamalkan. Ya Allah, saya Pak ada pengalaman pernah masuk satu kampung Bombana. Doa saya juga baca. Bayangkan itu pergi saya menjual buku. Kalau saya alhamdulillah pengalaman di Sulawesi Selatan ini. Kalau mungkin ditarik itu mobil saya dulu namanya Wanua Singko. Mobilku itu namanya Wanua Singko. Bahasa orang Sulawesi Tengah. Wanua itu rumah, Singko elang, rumah elang. Kenapa? Itu kupakai menjelajah, berdakwah, membawa buku-buku agama di beberapa kabupaten provinsi Sulawesi Selatan. Saya masuk di kota Bombana, tidak ada keluarga di sini. Tapi saya masuk di sana baca doa. Apa yang terjadi? Digerakkan hatinya Bupati Bombana, namanya kalau tidak salah Haji Muhammad Tabdin. Dia mengunjungi tempat saya pameran buku, lantas saya beritahu dan saya puang dari Sulawesi Selatan datang menyukseskan MTQ, mohon ini buku-buku agama dijadikan banyak di kantor-kantor ta. Saya apa nak borong, baru nak telepon anak buahnya, Satpol PP kasih standby ini orang ini mendukung kegiatan keagamaan. Dan saya bayangkan ini doa berkahnya, saya dapat hotel gratis mulai hari pertama sampai pulang. Yang punya hotel itu saya tidak bisa lupa namanya Ustaz Muhammad Aras di Bombana. Sampai saya pulang, dan itulah berkah kalau kita berdoa memasuki satu kampung. Terakhir jamaah salat asar rahimakumullah, ibrah dari hijrahnya Nabi Ibrahim. Pertama ada dua pelajaran. Pertama, kalau kita bebas di sini, keluar nanti bagusnya itu idealnya kalau memang tidak ada nih, kita tidak bekerja nih di kantor di apa, kita putuskan bagaimana kalau kita bergeser. Karena biar bagaimana ada perasaan tak yang tidak bisa tidak bisa percaya diri, tidak bisa bangun ketaatan karena adanya pandangan mata yang sinis, dan itu mengganggu kita. Nah, sementara kita ini mau membangun kepribadian, mau mentaat kepada Allah, maka jalan terbaiknya contoh Nabi Ibrahim meninggalkan negerinya Babilonia dan dia pergi di Syam.
Di Syam dia pergi ke Mesir, dan puncak hijrahnya di kota Mekah. Dia mengukir sejarah, membangun bangunan yang sampai hari ini dikunjungi umat Islam. Ini nasihat pertama saya jamaah, pelajaran dari hijrahnya Nabi. Yang kedua, pelajaran kedua, kalau kita susah rezeki, susah rezeki kita, susah kita dapat pekerjaan, bergeser. Itu Nabi Ibrahim. Gara-gara bergeser dia kaya di Mesir. Gara-gara bergeser dia menjadi saudagar di Mesir. Gara-gara dia bergeser dia tinggal di Mesir, menjadi tokoh di sana, populer, dan dia menjadi orang yang sangat disegani di kampungnya orang. Dan ketika puncak-puncaknya kembali dia diinstruksi Allah yang memberi petunjuk, bilang pergi kau hijrah di Hijaz. Dan dia di Hijaz, disitulah dia hijrah, lahirlah keturunan saleh namanya Ismail alaihissalam. Ini pula yang natiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah dia diintimidasi, pengikutnya ditangkap, dibunuh. Apa keluarganya Pak? Sabran ala Yasir. Bayangkan Pak, ditombak dari bawah, tembus tombak itu ke mulutnya. Keluarganya Yasir, Bilal itu dijemur di siang hari, ditindih batu. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Sabran ala Yasir, mau idukumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, surga dijanjikan Allah kepadamu. Dan ketika ada instruksi hijrahlah kau, yang tadi ayatnya aku baca, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman, kemudian dia berhijrah, wahajaru fi sabilillah, dia pergi di jalan Allah, hijrah di jalan fi sabilillah. Jadi kalau mau pindah, ya Allah saya pindah lillahi ta'ala. Maka Allah yang tuntun kita, jangan kita akut miskin di kampungnya orang, karena keberangkatan kita ini karena Allah. Nah Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Dia yang menggerakkan tetangga kita, membantu kita. Dia yang menggerakkan seluruh makhluk ini. Sehingga inilah jamaah sebagai motivasi. Makanya saya insyaAllah kisah Nabi Ibrahim ini saya sangat senang selama ikut dakwahkan. Karena kalau kita mau sukses, tidak ada cara lain. Pepatah mengatakan tirulah orang sukses. Orang sukses itu di dalam Al-Quran disebut siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, daripada para nabi dan rasul, orang-orang mati syahid dan orang-orang yang siddiq, orang-orang benar. Sehingga itulah sangat layak kita baca biografinya. Saya alhamdulillah baru-baru saya beli buku lewat online. Wah, senang sekali. Lebih tebalnya Nabi Ibrahim, 1000 halaman lebih. Nabi Musa alaihissalam, dan insyaallah kan bulan Muharram nanti saya datang silaturahim ini. Bulan Muharram insyaallah yang diingat itu adalah Nabi Musa alaihissalam, dan insyaallah saya juga akan kutip referensi itu untuk mengangkat sisa sosok yang fenomenal Pak. Dia di hidupnya digambar terus, mulai dari dia lahir, besar, sampai dia jadi nabi dan rasul. Patut kita ikuti kisahnya, dan dia ditulis oleh ulama besar. Disitulah saya dapat apa artinya Musa. Di situ apa artinya Musa? Ternyata artinya Musa itu orang yang diambil di air. Kalau Ibrahim itu artinya adalah bapak penyayang. Kalau Musa orang yang dipungut di atas air. Dan insyaallah nanti kita bahas, mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang berkah, semangat untuk selalu berdakwah, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, menyimak kisah Nabi dan Rasul, karena disebutkan dia nusabbitu bihi fuadak wa kullan nakussu min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Seluruh kisah Nabi dan Rasul kalau engkau dengar, kalau engkau baca, memantapkan keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik
wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wa tawaffana muslimin. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'alal walidaina wa na'mal salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب